eksaminasi 2024, dan untuk hari ini juga memfasilitasi kepada saya untuk memberikan materi rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan untuk SD Negeri Gambakan. Dan yang kami hormati ibu-ibu guru kelas SD Negeri Gambakan yang sudah memberi motivasi kepada saya untuk mengikuti program PKG diseminasi tahun 2024. Di sini nanti saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut program PKG berbagai praktik baik di Kompleks Sekolah SD Bakti. Jadi nanti saya akan memberikan program saya. Sebenarnya ini bukan program terbaru, tapi program yang sudah berjalan tapi belum maksimal. Nanti mohon masukan, kritik, saran dan bimbingan pada Bapak Ibu kepada saya agar program yang saya jalankan ini bisa berjalan dengan baik. Ya, di sini nanti saya akan memberi nama program dengan judul program Masih Bisa Makan Sehat Sehabis Olahraga. Jadi program saya ini makan sehat itu terdiri dari 4 sehat 5 sempurna yang akan dilakukan sehabis olahraga 10 menit sebelum istirahat. Jadi sebelum istirahat itu saya usahakan untuk bisa makan bareng bersama-sama satu kelas di jam olahraga. Jadi program Masih Bisa Makan Sehat Sehabis Olahraga. Dan ini latar belakang terbentuknya Masih Bisa itu di Sekolah SD Negeri Gambakan. Terbentuknya program Masih Bisa ini karena latar belakang permasalahan kesehatan. Salah satu permasalahan tersebut berupa minimnya kesadaran orang tua akan kesehatan siswa dengan kurangnya perhatian terhadap makanan yang dimakan siswa sehari-hari. Pembacaannya adalah harus mencari akar permasalahannya. Akar permasalahannya terletak pada pola makan masyarakat. Lebih tepatnya pada kebiasaan masyarakat tentang pengaruh pola makan terhadap kesehatan masih sangat rendah. Dan latar belakang kedua, kesadaran orang tua sangat dibutuhkan dalam hal pembiasaan ini. Hal yang guru PJUK lakukan dalam pembiasaan ini yaitu sehari sebelum jam pembelajaran mengingatkan orang tua di grup-grup kelas untuk menyiapkan makanan 4 sehat 5 sempurna yang akan dibawa siswa pagi hari saat ada jam pelajaran olahraga. Di lingkungan masyarakat yang umumnya pekerjaan orang tua siswa sebagai guru serabutan ini, terkadang siswa berangkat sekolah belum tersedia sarapan untuk siswa guna menunjang daya pikir siswa saat pembelajaran sekolah. Terlebih siswa hanya diberikan uang saku untuk membeli jajanan yang kurang sehat di sekitar sekolah. Jadi ini ada beberapa latar belakang terbentuknya Masih Bisa yang sudah saya pelajari. Ini ada beberapa itu. Terus ini tujuan program yang saya lakukan. 1. Meningkatkan pengetahuan siswa tentang makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua, meningkatkan kesehatan siswa melalui program sekolah membentuk kebiasaan makan sehat pada siswa. Yang keempat, melibatkan siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Yang terakhir, meningkatkan kualitas menu makanan di rumah. Jadi ada beberapa tujuan yang saya harapkan dalam Masih Bisa ini, ada 1 sampai 5 itu. Jadi mungkin kedepannya jarak panjang harus bisa untuk terpenuhi untuk tujuan program. Ya, ini capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaian pertama, siswa memahami konsep makanan 4 sehat 5 sempurna. Indikator tercapaiannya, 90% siswa dapat menyebutkan contoh makanan dari masing-masing kelompok makanan. Yang langkah aksi yang saya lakukan, mengadakan lomba poster atau presentasi tentang makanan sehat 5 sempurna. Yang kedua, mengundang ahli gizi atau mungkin ini bisa dari pemerintah desa atau puskesmas untuk memberikan materi lanjutan. Yang kedua, siswa memilih makanan sehat di kantin sekolah. Indikator ketercapaiannya terjadi peningkatan sebesar 50% jumlah siswa yang memilih menu makanan sehat di kantin sekolah. Langkah-langkah aksi yang saya lakukan, yang pertama membentuk tim siswa untuk menyusun menu makanan sehat untuk kantin sekolah. Jadi ini siswa diharapkan bisa memberikan memasak sendiri nanti. Jadi dibantu orang tuanya. Yang kedua, melakukan sosialisasi tentang pentingnya memilih makanan sehat kepada seluruh siswa. Yang capaian. Yang ketiga, siswa menerapkan kebiasaan makanan di rumah. Jadi indikator pencapaian itu
sebesar sebanyaknya 75% siswa melaporkan bahwa mereka telah meningkatkan konsumsi buah dan sayur di rumah. Jadi setelah ada program ini, nanti diharapkan dari siswa itu 75% minimal harus bisa meningkatkan konsumsi buah dan sayur di rumah. Untuk langkah aksi, saya pertama mengadakan kegiatan memasak bersama orang tua dengan bahan makanan sehat. Yang kedua, menyebarkan poster tentang resep makanan sehat pada orang tua. Lanjut. Ya, ini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ini skala program, jadi ini seluruh siswa. Mungkin dari guru juga bisa, jadi bisa membawa bekal pasien bisa menjadi contoh untuk siswa-siswanya. Jadi skala programnya itu seluruh siswa kelas 1 sampai kelas 6. Pengaturan programnya, kegiatan akan dilaksanakan secara rutin setiap seminggu sekali saat jam olahraga. Ketika kegiatan membawa bekal dari rumah yang terdiri dari makanan 4 sehat 5 sempurna yang dilanjutkan makan bersama setelah selesai olahraga 10 menit sebelum istirahat. Ini mitranya, pertama guru BPK, kedua guru kelas, ketiga siswa, 4 orang tua, kelima kali sekolah, dan keenam pihak ketiga, puskesmas dan pemerintahan desa. Ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Jadi sekolah itu mempunyai beberapa aset. Itu yang pertama aset manusia, itu kepala sekolah, guru siswa. Yang kedua aset fisik, bangunan sekolah, ruang kelas, perpustakaan. Yang ketiga aset sosial, hubungan antara guru, siswa, orang tua dan masyarakat sekitar. Aset lingkungan, lokasi geografi sekolah. Aset finansial, anggaran sekolah ini bisa dari dana bos atau yang lain. Yang aset politik, dukungan dari pemerintahan desa dan puskesmas. Aset agama, nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan di sekolah. Ini rencana evaluasi. Evaluasi akan dilakukan secara berkala melalui pertama, angkat evaluasi untuk siswa, guru, dan orang tua. Yang kedua, observasi langsung terhadap perilaku makan siswa. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan bisa foto dan video. Yang keempat, wawancara dengan orang tua siswa. Kemungkinan tantangan dan solusi. Ini udah yang pertama tantangannya, beberapa siswa mungkin masih sulit mengubah kebiasaan makannya yang sudah tertanam setiap hari di rumah. Solusinya, melakukan sosialisasi secara terus-menerus dan memberikan contoh nyata tentang manfaat makanan sehat. Tantangan yang kedua, kurangnya pemahaman orang tua tentang manfaat untuk membekali siswa makan makanan sehat 4 sehat 5 sempurna. Solusinya memberikan pengarahan dan motivasi kepada orang tua tentang manfaat dari program Masih Besol ini. Dari orang tua itu untuk anak. Kegiatan yang dilakukan kesimpulan. Yang pertama, makan sehat sehabis olahraga. Yang kedua, lomba memasak makanan sehat. Ini mungkin bisa dimasukkan dalam P5 atau saat jeda-jeda pembelajaran itu. Yang ketiga, membuat kebun sayur di sekolah. Ini bisa diminimal dengan apa itu? Ya, itu bisa bekerja sama dengan Mas David sebagai jaga sekolah. Nah, ini keterlibatan dengan mapel lain. Keterlibatannya dalam Masih Besol ini dalam mapel lain adalah ilmu pengetahuan alam. Dengan mapel IPA ada keterhubungan dengan nilai gizi yang terkandung pada makanan. Ya, terima kasih. Itu mungkin beberapa program yang dapat saya jalankan. Mungkin dari Bapak Ibu akan memberikan masukan, kritik, saran atau apa yang bisa membangun atau untuk memajukan program yang saya buat ini. Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah dulu, mungkin ada masukan atau saran gitu untuk mengembangkan ini. Jadi ini kan rencana yang sudah berjalan tapi belum bisa maksimal. Jadi kekurangannya itu yang sudah saya tanyakan kepada anak-anak, itu orang tuanya belum siap untuk menyediakan makanan 4 sehat 5 sempurna tadi itu, Pak. Jadi banyak dari itu yang sekedar hanya sayuran, itu belum ada susu
gua itu belum bisa, mungkin dari masyarakat atau orang tua itu belum bisa atau belum mampu. Jadi dari perekonomian itu sebagai tantangan saya itu untuk nasional ini, untuk programnya itu mungkin dari sekolah bisa memberikan solusi apa juga, mungkin dari ibu yang lain. Iya, terima kasih. Ini kan terkait tadi ada tantangan. Iya. Mungkin karena mungkin ada sudah pagi orang tuanya sudah pergi bekerja, nanti bisa saja mungkin kita memanfaatkan kantin sekolah apa yang kira-kira tidak bisa disediakan oleh orang tua. Misalnya mungkin tadi pemasan ada di buah, kalau sayur itu kelihatannya sih bisa. Tapi kalau mungkin buah nanti bisa kerjasama juga dengan kantin sekolah untuk mengupayakan ada juga mungkin ini istilahnya menjual buah-buah sederhana yang kira-kira harganya murah. Ya seperti pisang lah itu kan lumayan. Mungkin ada juga nanti konsultasinya, oh ini buahnya membeli mungkin musim sekarang ada semangka walaupun dipotong-potong harganya itu. Dan yang kedua ini ada masih visual itu ada makan sehat sehabis olahraga. Ini seandainya kalau ditingkatkan, misalnya ini kan programnya satu siswa itu mungkin seminggu sekali. Nah, kita punya program yaitu ada Sabtu sehat ya, setiap Sabtu pasti senam. Nah, bagaimana kalau kita tingkatkan jadinya seminggu dua kali itu satu setelah memang pelajaran olahraga, yang kedua kita punya program senam, sehabis senam ya kita punya sarapan bersama. Anggap saja sama ya, sama makan sehat sehabis olahraga, tapi kita bisa meningkatkan yang mungkin programnya 1 minggu sekali, bisa 1 minggu itu bisa makan 2 kali, karena sekarang ya anak-anak itu kita tidak bisa memproses bagaimana apa saja yang dimakan oleh anak gitu. Itu mungkin bisa ditingkatkan seperti itu. Mungkin dari yang lain bahwa ada yang ditanyakan. Ya, terima kasih dulu terhadap Bapak Ruli sudah memberikan masukannya yang sangat bagus sekali. Yang pertama tadi tentang buah, mungkin bisa bekerja sama dengan kantin sekolah. Yang buahnya itu bisa, yang ada sekitar kita lah, bisa mangga, pisang, itu mungkin bisa masih terjangkau. Dan yang untuk itu nak buah mungkin bisa Pak, tapi untuk lauk, lauk kan harus ya mungkin laukan yang bernilai lah, ada ikan atau ayam gitu kan. Kebanyakan siswa itu yang sudah itu mie. Nah itu mie yang digoreng, karena yang mudah mungkin itu Pak. Jadi nanti kedepannya bisa kita memberikan sosialisasi pada orang tua langsung, itu mungkin. Dan terima kasih. Yang kedua tadi Pak Ruli masukannya untuk senam Sabtu. Jadi sehabis senam nanti ada makan sehat, itu ya Pak Ruli. Nanti bisa dilanjuti. Jadi untuk yang pertama tadi dari kerjasama dengan kantin sekolah, yang kedua tambahan seminggu 2 kali. Jadi tambahan Sabtu sehat, jadi sehabis senam itu kita bisa makan bersama dengan anak-anak itu ya. Mungkin terima kasih untuk Ruli. Mungkin dari ibu yang lain ada masukan atau kritik atau tambahan apa untuk membangun sekolah ini? Bisa terbarengkan tadi. Dan kalau tidak ada, mungkin dari saya cukupkan sekian. Jadi dari saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah memberikan semua segala sesuatu dan memberikan motivasi apa saja ini, dan nanti kedepannya mohon masih tetap didampingi untuk program yang